Mantan jubir KPK resmi jadi pengacara Hasto, ungkap kejanggalan surat dakwaan. Mantan jubir KPK menjadi pengacara Hasto? Adakah yang salah? Ya. Tidak ada yang salah, tapi dalam hati masyarakat tidak lagi terungkapkan. Kesal, marah, ingin bertindak, namun masyarakat jauh lebih sadar bahwa itu haknya untuk membela Hasto. Masyarakat cukup menilai pribadi dari Febri Diansyah sebagai orang yang tidak konsisten. Apalagi Febri pernah menjadi bagian dari KPK, integritasinya di mana? Ini adalah ironi. Apalagi Febri sampai-sampai menuduh KPK penuh kejanggalan. Ya mungkin karena bayaran, bisa jadi. Atau karena kasus ini adalah kasus impian bagi pengacara, sebab dengan kasus ini maka namanya akan dikenal banyak orang. Tapi intinya masyarakat dapat lebih marah jika pihak-pihak tidak mendukung pemberantasan korupsi, penegakan hukum seperti saat ini. Bila perlu, jika pejabat negara atau pribadi yang tersangkut kasus korupsi tidak perlu ada pembelaan baginya, bahkan jika bisa HAM tidak berlaku bagi seorang yang ditersangkakan dengan kasus korupsi. Publik juga melihat upaya pembelaan Hasto dan tim hukumnya sebagai perjuangan yang luar biasa, bahkan terkesan mati-matian. Tidak sedikit yang meyakini bahwa kekuatan di balik upaya pembelaan ini bukan sekadar dari Hasto seorang, melainkan ada dukungan besar dari tokoh atau organisasi yang memiliki kepentingan kuat dalam kasus ini. Ada kecurigaan, jika kasus Hasto ditelisik dan dikembangkan lebih dalam, maka akan terbuka tabir keterlibatan pihak-pihak lain yang lebih besar. Publik bertanya-tanya, apakah Hasto hanyalah pion dalam permainan besar? Siapa aktor utama di balik semua ini? Keberanian KPK untuk menelisik lebih dalam dan membongkar kemungkinan jaringan yang lebih luas akan menjadi ujian besar terhadap integritas penegakan hukum di Indonesia. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Febri Diansyah, resmi menjadi kuasa hukum Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Febri memaparkan sejumlah kejanggalan yang ditemui dalam surat dakwaan yang diajukan KPK terhadap kliennya. Namun, keterlibatan Febri sebagai pengacara dalam kasus ini juga memunculkan berbagai pertanyaan etis di tengah publik. Kejanggalan data dalam dakwaan KPK. Febri Diansyah menyebutkan 4 poin utama dalam dakwaan KPK yang dinilai bermasalah. Kejanggalan pertama terletak pada penggunaan data yang dianggap salah. Pada poin nomor 22 dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa Nazarudin Kemas memperoleh suara 0 dalam pemilihan legislatif. Namun, menurut Febri, fakta hukum yang telah diuji dalam putusan nomor 18 justru menunjukkan bahwa Nazarudin Kemas memperoleh suara terbanyak. Ini bertentangan dengan fakta yang ada dan menimbulkan kesan seolah-olah ada kepentingan lain di balik dakwaan ini, tegas Febri. Klaim pertemuan tidak resmi yang dipertanyakan. Kejanggalan kedua menyangkut tuduhan pertemuan tidak resmi antara Hasto Kristianto dan Wahyu Setiawan. Sebagaimana tercantum dalam poin nomor 23 dakwaan KPK, dakwaan tersebut menyatakan bahwa Hasto pernah melakukan pertemuan tidak resmi dengan Wahyu Setiawan. Namun, Febri merujuk pada putusan nomor 28 yang mengadili Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Dalam putusan itu, pertemuan Hasto dengan Komisi Pemilihan Umum, KPU, disebutkan sebagai pertemuan resmi dalam rangka rekapitulasi suara pada April dan Mei 2019. Tidak ada pertemuan tidak resmi seperti yang dituduhkan, ujar Febri, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan menciptakan persepsi yang menyesatkan. Tuduhan pemberian uang yang tidak berdasar. Febri juga menyoroti tuduhan terkait pemberian uang yang dinilai tidak berdasar. Pada poin nomor 24, dakwaan menyebutkan bahwa Hasto menerima laporan dari Saiful Bahri dan menyetujui rencana pemberian uang kepada Wahyu Setiawan. Namun, Febri menegaskan bahwa dalam putusan nomor 28 tidak ditemukan fakta hukum yang mendukung tuduhan tersebut. Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sudah diuji di persidangan sebelumnya, tegasnya. Sumber dana yang dipermasalahkan. Kejanggalan keempat terkait dengan tuduhan mengenai sumber dana. Dakwaan pada poin nomor 25 menuduh Hasto memberikan dana sebesar 400 juta rupiah melalui Kusnadi kepada Doni Tri Istiqomah, yang kemudian diteruskan kepada Wahyu Setiawan. Namun, dalam putusan nomor 18 dengan terdakwa Saiful Bahri, dinyatakan secara jelas bahwa sumber dana tersebut berasal dari Harun Masiku, bukan dari Hasto. Ini jelas sekali dalam putusan nomor 18,
Sumber dana bukan dari Hasto, ujar Febri. Upaya Hasto dan dugaan keterlibatan aktor besar. Namun, publik melihat upaya pembelaan Hasto dan tim hukumnya sebagai perjuangan yang luar biasa, bahkan terkesan mati-matian. Tidak sedikit yang meyakini bahwa kekuatan di balik upaya pembelaan ini bukan sekadar dari Hasto seorang, melainkan ada dukungan besar dari tokoh atau organisasi yang memiliki kepentingan kuat dalam kasus ini. Ada kecurigaan, jika kasus Hasto ditelisik dan dikembangkan lebih dalam, maka akan terbuka tabir keterlibatan pihak-pihak lain yang lebih besar. Publik bertanya-tanya, apakah Hasto hanyalah pion dalam permainan besar? Siapa aktor utama di balik semua ini? Keberanian KPK untuk menelisik lebih dalam dan membongkar kemungkinan jaringan yang lebih luas akan menjadi ujian besar terhadap integritas penegakan hukum di Indonesia. Kritik terhadap posisi etis Febri Diansyah. Namun, di balik penjelasan hukum yang disampaikan Febri, publik menyoroti keputusan mantan jubir KPK ini untuk beralih menjadi pengacara dalam kasus yang melibatkan dugaan korupsi. Langkah ini dinilai ironis, mengingat Febri pernah menjadi bagian dari institusi yang memiliki misi memberantas korupsi di Indonesia. Tidak sedikit yang mempertanyakan integritas dan prinsip yang dipegang oleh Febri. Ketika seorang mantan juru bicara KPK justru berdiri membela pihak yang didakwa dalam kasus korupsi besar, maka ini adalah ironi. Di manakah komitmen terhadap pemberantasan korupsi yang dulu dijunjung tinggi, ungkap salah satu pengamat hukum. Tindakan Febri dianggap menciptakan preseden yang membingungkan bagi masyarakat terkait komitmen penegakan hukum di Indonesia. Apakah ini bagian dari strategi hukum semata? Ataukah ada kepentingan lain di balik keputusannya tersebut? Seruan untuk proses persidangan yang adil. Berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, Febri menegaskan adanya campur aduk antara fakta dan opini dalam surat dakwaan KPK. Tim hukum Hasto, termasuk Febri, berkomitmen untuk mengawal proses persidangan yang dijadwalkan dimulai pada 14 Maret 2025. Mereka berharap proses persidangan dapat berlangsung secara adil dan transparan, agar kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkap. Namun, publik tetap berharap agar integritas penegakan hukum tetap dijaga, dan tidak ada konflik kepentingan yang mengaburkan keadilan. Agenda sidang perdana. Sidang perdana Hasto Kristianto dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, pada Jumat, 14 Maret 2025. Agenda sidang pertama adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Berkas perkara Hasto terregister dengan nomor 36 PID Sus.TPK 2025 PN Jakarta PST. Sidang tersebut akan berlangsung di ruang Profesor Dr. H. Muhammad Hatta Ali, PN Jakpus. Proses hukum dan penahanan. KPK melimpahkan berkas perkara Hasto ke JPU pada 6 Maret 2025. Meski ada anggapan bahwa pelimpahan berkas dilakukan secara terburu-buru, KPK menegaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai prosedur. Sehari setelah pelimpahan, berkas perkara Hasto dikirim ke PN Jakpus. Hasto sendiri ditahan pada 20 Februari 2025 dalam pemeriksaan kedua setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Ia ditahan selama 20 hari hingga 11 Maret 2025 di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I, Jakarta Timur. Perjalanan hukum Hasto Kristianto masih panjang. Persidangan mendatang akan menjadi panggung penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, objektif, dan berdasarkan fakta. Dalam konteks ini, publik diharapkan terus mengikuti jalannya proses persidangan untuk memastikan tidak ada intervensi atau penyimpangan dari prinsip-prinsip keadilan. Kasus ini menjadi cerminan penting bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Akankah kejanggalan-kejanggalan yang diungkap Febri Diansyah menjadi titik balik dalam persidangan? Ataukah langkah kontroversialnya justru akan menambah keraguan terhadap objektivitas kasus ini? Publik menanti jawabannya. Dulu bicara soal kebenaran, lantang di depan layar, kini membela yang didakwa, katanya semua sama, fakta ditolak balik opini jadi tameng. Dulu perlu keadilan, sekarang jadi bayang-bayang. Apa yang berubah, suara atau nurani? Dulu di podium hukum, kini di meja strategi. Dulu teriak bersih, kini membela
bicara kebenaran, kini merajut kebingungan. Tuding sana tuding sini katanya banyak keliru, tapi siapa yang berdiri di barisan penuh tipu? Dakwaan salah katanya, bukti tak lagi jelas. Dulu menuntut keadilan, kini membela yang terbatas. Oh suara berubah, suara atau nurani. Dulu di podium, hukum kini di podium. Dulu di podium, hukum kini di meja. Dulu di podium, hukum di podium. Dulu teriak bersuara atau nurani. Dulu di podium, hukum kini di meja strategi. Dulu di podium, hukum kini di meja strategi. Kini di meja strategi. Kini di meja strategi. Dulu teriak berubah, termasuk integritas. Hari ini pejuang, esok lusa entah siapa. Mantan suara keadilan, kini suara kebingungan. Di antara hitam dan putih kau memilih kelabu. Oh suara berubah, hatimu kemana? Dulu menggempur, kini malah bertahan di depan hukum yang kau agungkan. Kini membela yang terjebak di bayangan. Tak ada yang abadi, termasuk integritas. Hari ini berjuang, esok lusa entah siapa. Mantan suara keadilan, kini suara kebingungan. Di antara hitam dan putih, kau memilih kelabu. Kebenaran latang di depan layar, kini membela yang didakwa, katanya semua samar. Fakta dibolak-balik, opini jadi tameng. Dulu palu keadilan, sekarang jadi bayang-bayang. Apa yang berubah, suara atau nurani? Dulu di podium hukum, kini di meja strategi. Dulu teriak besar, kini membela yang tersisih. Dulu lawan korupsi, sekarang jadi saksi bisu. Gimana suaramu yang dulu? Apa diam di bayang waktu? Dulu bicara kebenaran, kini melanjut kebingungan. Tuding sana, tuding sini katanya banyak keliru, tapi siapa yang berdiri di barisan penuh tipu? Dakwaan salah katanya, bukti tak lagi jelas. Dulu menuntut keadilan, kini membela yang terbatas. Oh suara berubah, hatimu kemana? Dulu menggempur, kini malah bertahan di depan hukum yang kau agungkan. Kini membela yang terjebak di bayangan.
abadi, termasuk integritas. Hari ini pejuang, esok lusa entah siapa. Mantan surat keadilan, kini suara bingungan. Di antara hitam dan putih kau memilih kelabu. Teriak pasai, kini membela yang tersisih. Dulu lawan korupsi, sekarang jadi saksi bisu. Di mana suaramu yang dulu? Apa diam dibayar waktu? Dulu bicara kebenaran, kini merajut kebingungan. Begitu di merajut kebingungan. Kebingungan.